Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Neneng Zakiatus Soliha dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Selatan Samasiroh. Saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Canva pada materi Sistem Pernafasan dalam mata pelajaran Biologi SMA kelas 11. Saya harap pengembangan media pembelajaran berbasis Canva ini membuat peserta didik tidak merasa jenuh dengan materi yang disampaikan oleh guru, serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pada abad ke-21 ini merupakan abad revolusi yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Pada abad ini terjadi persaingan ilmu pengetahuan, ekonomi global, teknologi informasi, serta industri. Saat ini, perkembangan teknologi banyak dimanfaatkan oleh dunia pendidikan sebagai sarana kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar siswa serta meningkatkan pendidikan yang bermutu. Menggunakan media pembelajaran yang baik dapat menarik perhatian siswa dan membuat konsentrasi siswa terhadap pembelajaran karena pembelajaran yang membosankan akan mengakibatkan berkurang atau hilangnya konsentrasi belajar siswa. Untuk dapat menciptakan media pembelajaran yang baik dan efektif, pendidik perlu memahami materi yang akan diajarkan serta media yang tepat dalam penyampaian materi tersebut. Pendidik dapat menciptakan suasana belajar menyenangkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Contohnya, dengan menggunakan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran. Canva dapat dimanfaatkan oleh semua guru dalam mata pelajaran apapun. Contohnya seperti pada pembelajaran biologi materi sistem pernafasan ini. Materi ini dapat membuat kita lebih bersyukur dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan manusia. Pengembangan media pembelajaran ini dapat membantu untuk mengupgrade kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Dengan adanya pengembangan media pembelajaran berbasis Canva dapat membantu dan mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi kepada peserta didik dalam mata pelajaran biologi. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran yang membosankan membuat peserta didik kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, teknologi yang sudah berkembang pada abad ini mengharuskan guru lebih kreatif dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah. Yang pertama, bagaimana media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada materi sistem pernafasan dalam mata pelajaran biologi SMA kelas 11. Yang kedua, bagaimana validitas media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada materi sistem pernafasan dalam mata pelajaran biologi SMA kelas 11. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada materi sistem pernafasan dalam mata pelajaran biologi SMA kelas 11. Untuk mengetahui media pembelajaran interaktif berbasis Canva pada materi sistem pernafasan mata pelajaran biologi SMA kelas 11. Kajian teori. Pembelajaran biologi. Belajar adalah proses untuk mendapatkan ilmu keterampilan, kecakapan, dan sikap. Grader 1994. Menurut Umar Hamalik 2004, belajar adalah pengalaman yang dapat memodifikasi sikap. Aktivitas mental dengan interaksi langsung dengan lingkungan merupakan suatu pembelajaran menurut Winkel 1987. Pembelajaran merupakan proses pendidikan yang dapat dilakukan secara formal ataupun non-formal. Ilmu biologi merupakan salah satu contoh dari sains dalam pembelajaran. Biologi dianggap salah satu pembelajaran yang sulit karena banyak menggunakan istilah ilmiah yang jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena materi pembelajarannya adalah sistem pernafasan, mari kita ulas sedikit. Menurut KBBI, pernafasan merupakan proses menghirup dan menghembuskan udara.
Sedangkan sistem, menurut KBBI, merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk totalitas serta menjalankan fungsinya masing-masing. Sistem pernafasan merupakan seperangkat organ-organ yang saling berhubungan satu sama lain. Pembelajaran interaktif berbasis Canva. Pembelajaran menurut KBBI adalah proses, cara, atau perbuatan menjadikan makhluk hidup belajar. Sedangkan interaktif menurut KBBI berarti hubungan yang saling melakukan aksi atau aktif. Pembelajaran interaktif proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara langsung. Menurut Haryono, siswa dapat membuat kesimpulan serta konsep dikarenakan adanya pembelajaran interaktif. Sedangkan menurut Dasna, interaktif antar pendidik, peserta didik, serta media pembelajaran merupakan pembelajaran secara interaktif. Adapun kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian ini adalah Siti Delisa 2020 dalam skripsinya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif pada materi penyampaian berita untuk meningkatkan kemampuan menyimak dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan pembelajaran interaktif. Perbedaannya adalah media pembelajaran yang berbasis Canva pada penelitian yang akan saya teliti. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu di bulan Maret, lokasinya yaitu Pondok Pesantren Dar El Jauhar. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan Design Research and Development atau R&D dengan model Define, Design, Develop, and Disseminate atau 4D. Berikut ini adalah tahapan model 4D. Tahap yang pertama yaitu Define atau pendefinisian, merupakan analisis kebutuhan. Tahapan ini sebagai studi literatur atau penelitian pendahuluan. Tahap yang kedua, desain atau perancangan, bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Tahap yang ketiga, develop atau pengembangan. Tahap ini memvalidasi kelayakan rancangan produk. Dalam tahap ini dilakukan oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang diberikan untuk memperbaiki materi dan rancangan. Tahap yang terakhir, disseminate atau penyebar luasan. Pada tahap ini, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Validasi desain. Dalam penelitian ini menggunakan lembar validasi untuk mendapatkan informasi dari ahli alat dan ahli materi sebagai penentu kelayakan media, serta saran perbaikan untuk meninjau media pembelajaran yang diperluas. Kemudian lembar validasi diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui respon terhadap media pembelajaran tersebut. Uji coba produk. Uji coba produk bertujuan untuk memvalidasi kelayakan produk yang dilakukan oleh ahli produk, serta uji coba terbatas dilakukan oleh peserta didik kelas 11 SMA Dar El Jauhar dengan jumlah 8 orang. Jenis data. Metode kuantitatif adalah metode penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Jenis data penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Instrumen pengumpulan data. Yang pertama, lembar validasi. Pemberian sejumlah pernyataan tertulis kepada siswa untuk ditanggapi adalah metode pengumpulan data berbasis angket yang dilakukan menurut Sugiono 2016. Tujuannya adalah untuk menilai kebermanfaatan media bahan pembelajaran untuk mengukur validitas dan kepraktisan media pembelajaran. Yang kedua, angket respon siswa. Kuesioner adalah suatu cara pengumpulan data yang melibatkan penyajian serangkaian pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden menurut Widoyoko 2016. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan referensi yang saya ambil dari jurnal, buku, ataupun penelitian yang terdahulu. Referensi ini sebagai acuan dari penelitian yang saya ambil. Tidak terasa sudah di penghujung video ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.